saya itu merasakan ya Allah, kok rezekiku mulai cepat, mulai meningkat, seolah-olah saya merasakan pintu langit kayak terbuka. Ya. Viral sebuah kios selamat dari kebakaran hebat yang telah membakar ratusan kios di Pasar Kroya Cilacap, Jawa Tengah. Padahal kios di sekitarnya ludes dilalap api. Kebakaran itu terjadi di lantai 2 Pasar Kroya pada Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Kios yang selamat itu diketahui milik pedagang frozen food bernama Marsono. Itu kejadiannya Kemis, Pak ya? Kamis sore. Jam berapa? Jam berapa itu? Kamis sore setengah lima. Setengah lima. Oh, setengah lima. Terus waktu itu Pak Marsono lagi di mana? Kebetulan adik saya di pasar lagi natani dagangan. Nah, saya sendiri di rumah. Di rumah. Ya, terus melihat udah di belakangnya kios itu dekat dengan kejadian itu titik api. Itu apa melihat api. Jadi adikku itu pulang, terus ngabari saya, terus saya ke pasar. Ya. Nah, di pasar kebetulan sudah ada pemadam satu. Tapi apa? Ternyata setelah saya bantu-bantu dengan adik-adik dan teman-teman yang lainnya, anggota Senkom juga, ya, ada satu anggota Senkom yang ikut membantu. Ternyata stok air nggak cukup, Pak. Oh, stok airnya itu nggak cukup, kehabisan air. Dan saya itu ikut narik-narik selang itu lah, dalam benak pikiran saya itu cuma satu. memadamkan. Pokoknya dengan niat, Bismillah, dengan niatan ikut memadamkan api. Dan itu saya sama sekali nggak mikirin dagangan, Pak. Jadi pokoknya saya sudah ikhlas, yang penting intinya saya ikut memadamkan api. Kalau apinya padam, insya Allah terselamatkan. Tapi kalau saya ngambilin dagangan, itu belum tentu Allah paring pertolongan. Ya. Bapak lantai 2 ya? Iya, lantai 2 yang pas sumber apinya itu. Oh, pas di dekat sumber api. Nah, terus Bapak bisa datang ke lokasi kebakaran. Itu hari apa Pak bisa setelah ke lokasi? Setelah 2 hari. Berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu pagi saya itu berusaha jualan dengan dagangan sisa yang di rumah di depan pasar, sambil melihat di dalam. Sebenarnya belum diizini, Pak. Tapi begitu adik saya naik ke atas, subhanallah, benar-benar kekuasaan Allah, perlindungan Allah. Allah telah menunjukkan pada kita semua bahwa Allah itu Maha besar, maha kuasa segala-galanya. Jadi alhamdulillah kios saya saat itu masih utuh, Pak. Jadi 90% ini barang buktinya di belakang saya. Ini freezer yang kemarin di kios. Oh, freezer yang dari sana itu? Iya, ini saksinya dagangan-dagangan saya ini, Pak. Yang paling gerantung ini. Ini adalah yang di pasar kemarin. Enggak utuh, Pak ya? Masih utuh. Alhamdulillah, Pak, utuh. Terus katanya freezernya juga masih, dan dalam nah itu dalamnya juga masih dingin, Pak. Kan 2 hari nggak ada listrik ya? 2 hari nggak ada listrik? Nggak ada listrik. Itu masih bisa dingin? Itu kan dalamnya terjadi ada es, semacam es lah, kristal. Jadi setelah dilihat masih utuh, alhamdulillah, langsungan hari itu pagi itu masih ada yang bisa dijual, tak jual. Alhamdulillah laku semua sosis-sosisnya. Tinggal yang kayak bahan-bahan es kayak gitu yang masih tersisa sekarang. Jadi satu pun nggak ada yang kebakar, Pak ya? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Satu renteng pun, minta maaf, satu segini pun nggak ada yang terbakar. Jadi cuman kena uap panas saja. Kena uap panas ya, ada sebagian ada yang sedikit beku lah, tapi nggak kebakar. Itu Bapak kan lihatnya hari Sabtu, jam berapa tuh, Pak?
Pagi-pagi. Pagi ya. Jadi habis subuh. Iya, habis subuh kita kan biasa berusaha jualan sama pakai tosa. Ya alhamdulillah itu ada tosa, jualan di tepi jalan, di seberangnya. Lah sambil karena belum begitu rame, adekku naik ke atas nengok. Yo apa? Sebenarnya belum boleh untuk masuk, tapi berusaha masuk. Ternyata setelah dilihat, alhamdulillah ngambil barang terus turun. Mas, alhamdulillah barangnya masih ada yang bisa dijual. Bener Mul, sama adekku, bener Mul, iya bener, alhamdulillah ya Allah. Aku langsung pulang jemput istri. Sujud syukur, masya Allah. Langsung ke situ ke pasar sambil melihat-lihat apa petugasnya itu apa kan dilarang itu. Jadi ya Mas sebagian kita masuk sambil ngambilin dagangannya sambil dijual Pak. Yang Bapak rasakan apa Pak waktu melihat bahwa dagangannya toko Bapak masih utuh itu? Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Ya ketika terjadi kebakaran itu saya punya apa? Ya dalam hati kecilnya itu selalu merasa yakin bahwa itu utuh. Bahwa yakin ketika aku berdoa itu melihat kobaran api ketika sudah ke area kiosku itu saya kan udah pasrah. Tapi hati kecilnya mengatakan aku yakin masih utuh. Sama Allah dilindungi. Ada keyakinan itu Pak ya? Iya betul. Lah kebetulan itu Pak yang ini cerita pribadi untuk apa ya diri saya lah, bahwa terus terang saja itu kios sebenarnya sedang tak pinjamkan ke BMT kita, ke BMT Pak Wardini. Nah itu untuk membeli tanah depan masjid. Itu suratnya di BMT Pak. Jadi karena keterbatasan dana, nah itu tak minjam uang untuk beli tanah. Nah itu tanah itu karena gatuk dengan masjid kita. Nah itu rencananya suatu saat bisa dimanfaatkan. Nah itu saya termotivasinya sama itu Pak, bahwa itu kios sangat-sangat menjadi perantara kelancarannya. Ya. Jadi rencana untuk peluasan masjid gitu ya? Insya Allah begitu Pak. Berapa meter Pak? 11 ubin. 11 ubin tuh? 11 ubin berarti 14 kali 11. 114 meter Pak ya insya Allah. Terus banyak yang nanya Pak. Banyak yang nanya itu ke saya. Coba tanyakan itu amalannya apa? Berbakti kepada orang tua itu Pak. Nah itu saya itu benar-benar terenyuh. Jadi ternyata dalil itu tidak berbohong. Allah itu tidak berbohong, Allah itu tidak tidur. Ketika ibu saya sakit selama 18 tahun di tempat tidur. Nah itu saya, adik-adik saya, satu keluarga semuanya itu ngurusi Pak, ngurusi orang tua. Jadi selama 18 tahun ya suka dukanya ya mengalami lah Pak. Nah di situ tapi alhamdulillah dalam ngeramut orang tua itu kita tidak ada beban, artinya beban pikiran. Saya jalankan dengan senang, ikhlas, tetap lancar, lancar ibadah, lancar usaha. Nah itu ketika saya masih ingat betul ketika saya berjualan keliling pakai sepeda, dulu saya kan keliling sosis goreng. Jadi jualan sosis goreng itu setiap pagi saya itu selalu minta doanya Pak ke ibu, minta doanya, Bu mau berangkat jualan, doakan. Nah ketika itu ibu mendoakan, mudah-mudahan
laris lancar barokah. Alhamdulillah pulang dengan membawa koin itu ya senang saja gitu. Ya alhamdulillah ya istri juga membantu, istri pengertian juga bahwa dengan keterbatasan saya ya saling mendukung semuanya lah. Alhamdulillah bisa lancar. Ya, itu sebagian apa yang pernah saya lakukan. Jadi berbakti kepada orang tua itu memang betul-betul wajib. Ya. Jadi dan itu harus ikhlas, jangan salah niat. Itu nasihatnya seperti itu memang betul. Itu alhamdulillah yang tadinya apa namanya jualannya pakai sepeda, ya, alhamdulillah bisa membeli motor bekasan seperti itu Pak. Ya, jadi terus rezeki terbuka, ternyata saya itu merasakan ya Allah kok rezekiku mulai cepat, mulai meningkat, seolah-olah saya merasakan pintu langit kayak terbuka. Ya. Jadi saya itu punya kerentet bahwa ibu sedang menghadap ke Allah. Jadi seperti itu Pak. Terus rezeki, alhamdulillah rezeki terus meningkat, jualannya laris. Nah itu, nah setelah itu semakin laris yo, saya tingkatkan amalan-amalan lainnya seperti infak, sodako, jariah itu tak imbangi, ya semakin ya ditingkatkan, diperlancar, dan itu memang betul-betul tak wajibkan. Jadi pengabdian kepada orang tua dengan tulus, ikhlas, tidak salah niat. Ketika di bawah kita juga tidak mengeluh, menggerutu, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keberadaan orang tua, tidak menyalahkan Allah. Memang ya, diterima dengan lapang dada, dengan senang lah. Ya. Terus satu lagi Pak Marsono, rencana ke depan apa Pak? Ya belum ada Pak, jadi enggak ngoyo lah. Berencana yang tinggi-tinggi juga enggak. Iya, pokoknya ikuti saja biarlah air mengalir tapi sambil dinikmati, disyukuri. Ya walaupun kena terik panas matahari sudah biasa. Disyukuri alhamdulillah. Allah masih paring kesehatan terus. Alhamdulillah Pak Marsono. Oke Pak, alhamdulillah jaja kolera, alhamdulillah. Nah, Pak Warti sahabat karibnya Pak Warsono ini. Nah, Pak Warti mengenal Pak Marsono itu sebagai pribadi seperti apa, Pak? Ya, Pak Mas itu orangnya ya baik. Dia itu ya bijak, suka menolong baik saudara maupun yang membutuhkan. Dan dia juga banyak sodakoh gitu Pak. Dia itu nggak sering pakai mobil, malah mobilnya buat sabilillah. Bahkan malah kayak bensinnya sisan, wongnya gari mangkat, gua kepenak Pak. Gitu. Bahkan jamaahnya ada yang mau kondangan, wes tinggal mobilku, tinggal bensinnya, gitu loh Pak.